Sobat-Sobat Medsi, kali ini saya bersama dengan Mbak Pratiwi Damayanti selaku Hospitality Operations Consultant, yang mana beliau ini menjadi pemateri di acara Humas ataupun workshop kehumasan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Halo Mbak, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Oke Mbak, izin saya untuk mempertanyakan sesuatu nih ya Mbak. Di era saat ini Mbak, kalau boleh jujur ya, menurut Mbak Dama selaku Hospitality Operation Consultant ya, yang sudah profesional dan berpengalaman gitu, bagaimana sih Mbak, ataupun kunci utama apa ya yang harus dipegang ataupun pedoman humas agar tetap relevan dan dipercaya publik di era digital saat ini Mbak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Menurut pengamatan saya, komunikasi publik yang efektif dan dapat dipercaya, terutama di era yang sekarang semakin cepat ya, itu adalah reputasi dan integritas. Bagaimana kita sebagai pihak-pihak yang memegang fungsi humas itu harus lebih peka, harus lebih sensitif terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita, dan kita harus secara konsisten memberikan informasi atau tanggapan yang jujur. Jadi kalau kita sudah punya integritas yang dibangun sekian tahun untuk selalu memberikan tanggapan atau memberikan positive impact terhadap isu-isu sensitif di sekitar kita, itu insya Allah tren seperti apapun kita akan bisa ikutin, dan pasar atau customer kita atau siapapun di luar sana akan tetap percaya karena kita jujur dan peka. Oke Mbak, sangat menarik ya jika kita berbicara integritas. Tentu untuk skala kampus ataupun perguruan tinggi kita bersinergi ataupun berintegritas dan berkolaborasi antara dosen, kemudian ada staf ya, khususnya mungkin kehumasan dan juga mahasiswa nih. Nah, menurut pandangan Mbak Dama sendiri, bagaimana sih agar integritas antara dosen, mahasiswa dan kehumasan itu bisa membuat citra fakultas, khususnya mungkin prodi kami ya, prodi Magister Teknik Sistem Medsi, untuk bisa memiliki reputasi yang sangat kuat dan baik gitu Mbak? Ya pastinya dengan kolaborasi. Mungkin kalau dosen-dosennya waktunya berbeda dengan mahasiswa, sementara humas ada di tengah nih ya, harus menjadi bridging antara aspirasi dari dosen dan aspirasi dari mahasiswa. Ya tentu saja mungkin dari sisi timing, dari sisi wadah yang digunakan sebagai jalur komunikasi ini harus bisa lebih strategis gitu. Saya kadang-kadang berpikir tidak sulit sebenarnya untuk membuat link survei Google Form misalnya untuk dikirim ke Bapak Ibu dosen gitu. Bapak Ibu dosen punya aspirasi apa untuk misalnya program kehumasan kami saat ini. Kemudian tanya juga sama teman-teman mahasiswa, teman-teman punya aspirasi apa untuk program-program kehumasan kami saat ini. Misalnya seperti tadi Pak Dekan, Profesor Selo bilang kita lagi pingin semua orang tahu bahwa brand image atau citra jenamanya Fakultas Teknik adalah kita memiliki integritas yang baik. Nah ini mungkin bisa dijadikan pertanyaan-pertanyaan itu, tidak perlu harus lewat WhatsApp grup yang besar atau harus semuanya dijadikan communication channel yang besar, kan tidak. Tapi dari aspirasi itu mungkin kita kemudian bisa lanjutkan dengan diskusi-diskusi kecil yang di-shoot dan di-share gitu ya. Misalnya kayak talk show atau podcast ya, yang bisa menyampaikan oh ternyata dosen punya aspirasi seperti ini. Ini pengertian dosen dan harapan dosen terhadap program kehumasan ini. Mahasiswa punya harapan seperti ini. Nah, kita bisa satukan di podcast kecil atau talk show gitu. Jadi, campaign itu terus bergulir, komunikasi dan kolaborasi itu terus ada
gitu, tanpa harus membuat Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa ini harus meluangkan waktu yang banyak untuk membantu humas. Tapi saya rasa kalau tim humas sebagai bridging itu memahami, seperti tadi saya bilang, harus peka terhadap kepentingan masing-masing stakeholder kita. Insya Allah nanti bisa dijembatani dengan baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Dama atas insight dan juga jawaban yang sangat luar biasa, dan semoga ini menjadi inspirasi juga buat kami, menjadi pondasi ataupun evaluasi bagi kami ke depannya. Baik, Sobat Medsi, sampai jumpa kita di episode inspirasi berikutnya. Bye-bye.